seekor hiu tiba-tiba jatuh ke jalan raya dan menggigit manusia. Jadi kisahnya di sini ada sebuah truk yang isinya itu adalah hiu. Hiunya itu pingin dipindahin ke lautan bebas. Tapi tiba-tiba truknya itu mengalami kecelakaan dan membuat hiu tersebut juga mengalami kecelakaan. Hiunya itu malah jatuh dan akhirnya menggigit manusia karena dia merasa terancam. Jadi manusia ini digigit sama hiu dan tangannya udah hampir hilang karena dia itu mengalami pendarahan yang hebat. Namun pihak polisi masih berusaha untuk menyelamatkan manusia tersebut dan memberikan pilihan ke cowok ini kalau dia akan menghabisi hiunya dan menyelamatkan dia. Tapi cowok ini ternyata adalah penjaga hiunya sendiri. Dia tidak membiarkan orang-orang ini untuk menghabisi hiunya karena hiunya harus tetap hidup. Karena cowok ini ingin membebaskan hiunya ke laut luas sana. Dan walaupun dia tidak selamat, hiunya tetap harus selamat. Di sini semua orang benar-benar kaget banget dengan kebaikan cowok ini. Akhirnya si hiu itu dikasih banyak air supaya si hiu bisa kembali bernafas dan hidup kembali. Karena sebenarnya si hiu itu nggak jahat sama sekali, dia cuma merasa gelisah doang karena dia merasa terancam akan dibunuh. Tapi akhirnya si hiu selamat dan manusia itu selamat juga. Bocil ini nggak boleh kesentuh air kolam renang sama sekali karena semua air itu udah mengandung listrik. Jadi bocil itu lagi berenang senang-senang aja sama pamannya. Tapi mereka semua kaget ketika melihat pamannya itu udah ngambang dan udah meninggal dunia. Ternyata listrik itu masuk ke dalam kolam renang yang membuat semua isi di kolam renang itu benar-benar mengandung listrik dan membuat bocil itu bisa kesetrum kalau kena setetes aja air itu. Akhirnya mereka semua bingung banget gimana caranya membuat bocil itu ketepian tapi nggak boleh kena air setetes pun. Walaupun mereka udah ribut-ribut bingung caranya gimana, akhirnya mereka menemukan selang yang super panjang. Walaupun itu benar-benar membuat resiko yang lebih tinggi lagi kalau bocil itu bisa kesandung dengan menggunakan selang tersebut sehingga bocilnya bisa jatuh. Tapi mereka pelan-pelan membuat bocil tersebut memegang selang tersebut dan akhirnya sedikit demi sedikit bocilnya bisa ditarik ke tepian. Nah akhirnya bocilnya itu mulai menepi sampai tiba-tiba saat dia udah ketepian banget, ibunya mengambil dia dan dia itu mulai balonnya bergoyang gitu guys. Tapi untungnya ibunya dengan cepat langsung mengangkat dia dan membuat dia itu selamat dari balon tersebut. Akhirnya si bocil pun selamat walaupun pamannya meninggal dunia guys. Pasangan suami istri ini ditelepon sama anaknya yang ada di dalam perut. Jadi ibu ini lagi hamil, tapi beberapa bulan lagi anaknya itu akan keluar. Jadinya mereka itu beli mainan untuk anaknya nanti kalau misalkan anaknya udah keluar dari perutnya. Tapi tiba-tiba dia beliin telepon mainan. Telepon mainan itu berbunyi sendiri dong, malah menelpon mereka. Dan anaknya itu cuma nangis-nangis doang. Nah pas mereka lagi kebingungan, tiba-tiba mobilnya dia hancur, terkena boneka yang benar-benar besar banget. Nah untungnya anaknya yang telepon mereka itu ternyata menyelamatkan ayah dan ibunya supaya ayah ibunya nggak meninggal. Karena mobilnya benar-benar sehancur ini. Cowok ini selalu gedein ototnya setiap hari supaya banyak cewek yang suka sama dia. Tapi akhirnya dia nyesel banget. Jadi setiap hari cowok ini tuh benar-benar olahraga terus supaya ototnya tambah lama tambah membesar. Apalagi kalau ada preman deketin dia itu berani banget dan semua preman jadinya takut sama dia. Ternyata semua ototnya itu dia buat supaya cewek yang dia suka itu benar-benar naksir sama dia. Tapi sayangnya semua itu tuh hanya mimpi doang guys. Ternyata bangun dari tidur dia baru sadar kalau ceweknya itu sebenarnya izin menikah sama cowok lain yang lebih berotot. Dan aslinya cowok ini sama sekali nggak berotot melainkan one pack doang. Makanya di situ karena dia ditinggal nikah dia itu jadi bermimpi kalau dia itu punya otot yang sangat besar. Setiap cowok ini megang apapun semuanya berubah menjadi uang termasuk istrinya sendiri. Jadi cowok ini baru aja dipecat dari kerja dan dia itu nggak bisa membayar kontrakannya dia. Nah kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Jadi hari itu dia dikasih kejutan ulang tahun oleh istri dan anak-anaknya. Namun pas dia lagi tiup lilin dia itu berdoa supaya dia bisa menjadi orang kaya. Akhirnya dia bilang dia ingin banget apapun yang dia pegang berubah menjadi uang. Tiba-tiba lilin yang dia pegang berubah menjadi uang dong. Gak hanya itu aja, kuenya juga jadi uang yang banyak banget. Tapi tiba-tiba anaknya itu dia pegang juga. Karena menurut dia anaknya bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Walaupun dia sedih, akhirnya anaknya dia ubah dua-duanya menjadi uang. Bahkan lebih teganya dia juga melakukan itu kepada istrinya sendiri.
Semua orang gak ada yang percaya bocil ini kalau di laut itu ada monster, sampai akhirnya mereka menyesal guys. Jadi bocil ini lagi mancing sama adik dan ayahnya. Tiba-tiba dia ngeliat ada sekeping kayu kayak gini dan ada buletan. Nah, di buletan itu dia ngintip, tiba-tiba dia ngeliat ada monster di laut tersebut. Tapi pada nggak ada yang percaya karena ternyata monster itu cuma bisa dilihat dari bulatannya. Akhirnya adik yang penasaran mencoba untuk melihat apa yang ada di dalam bulatan tersebut. Adiknya langsung kena mental juga dong. Tapi ayahnya masih nggak percaya sampai saat ini. Namun lama-kelamaan ayahnya itu penasaran juga. Dia ngintip di balik bulatan tersebut dan ternyata benar dong. Ada monster yang matanya itu adalah wajah manusia, yang siapapun melihat monster itu akan langsung mati. Bahkan akhirnya ayah dan anak-anaknya ini benar-benar hilang bersama monster itu. Dan bahkan pulau yang mereka tempati itu juga menghilang dari peta. Karena pingin banget ngerasain sakit, bocil ini setiap hari masuk ke dalam tong sampah. Jadi bocil ini pas lagi ulang tahun, dia itu minta permohonan ke Tuhan supaya dia ngerasain apa itu sakit. Bahkan dia itu sengaja makan makanan yang gak sehat. Terus dia bahkan ngikat dirinya di microwave supaya dia meledak di situ. Bahkan dirinya setiap hari masuk ke tong sampah untuk merasakan apa itu sakit. Bahkan si ibu panik banget ketika ngelihat anaknya berjemur di bawah matahari dan membotaki rambutnya sendiri. Ternyata semuanya terungkap. Ternyata si anak itu benar-benar kangen banget sama perhatian dari ibunya, yang mana ibunya adalah seorang dokter. Jadinya si anak sengaja bikin dirinya itu sakit supaya ibunya bisa perhatian sama dia. Mulai saat ini ibunya langsung perhatiin dia banget dan gak fokus cuman bekerja doang. Cowok ini panik banget, dompetnya itu masuk ke kandang gorila dan dia gak boleh keluar sama gorilanya sama sekali. Temennya melihat hal itu bukan bantuin dia sama sekali, malah cuman panik-panik doang. Tiba-tiba gorilanya salah fokus ngelihat dia bawa permen yang benar-benar enak banget. Gorilanya mau nukerin itu sama tangan dari temennya, tapi temennya pelit banget gak mau kasih permennya. Dan akhirnya tangan cowok ini terjebak di kandang gorila selama-lamanya. Cewek ini sedih banget karena ditinggalin cowoknya pada saat 14 Februari sampai akhirnya semua terungkap guys. Jadi kisahnya cewek ini sedih banget pada 14 Februari di hari Valentine cowoknya malah ninggalin dia. Bahkan cowoknya itu kasih surat ke cewek ini, dia bilang kalau misalkan dia itu gak bisa sama dia lagi, dia harus pergi. Karena cewek gila itu sudah mengikuti aku. Nah saat ceweknya itu lagi baca surat dari cowoknya, tiba-tiba dia ngedengar kayak ada orang yang datang. Akhirnya dia ngumpet di lemari. Nah cewek itu udah curiga kalau cewek yang berambut ungu ini adalah orang yang bikin cowoknya pergi. Tapi ketika cewek ini baca suratnya, cewek ini malah menangis. Dan cewek yang rambut pink tiba-tiba keluar dari lemari langsung menghabisi nyawa dia. Ternyata sebenarnya plot twist banget guys. Pacarnya yang cowok itu adalah cewek yang rambut ungu. Dan cewek yang rambut pink adalah orang yang ngejar-ngejar cowoknya selama ini. Sekarang cewek yang rambut pink itu seneng banget karena udah gak ada hambatan lagi untuk bisa mengejar cowok yang ia cintai. Satu rumah rebutan sama ART-nya bener-bener ganteng banget. Jadi di sini anak yang punya rumah suka banget sama ART-nya. Kan ART-nya bener-bener gantengnya keterlaluan. Tapi ternyata kakaknya juga suka ngeliatin ART-nya padahal kakaknya tuh cowok. Akhirnya karena ini bener-bener situasinya lagi panas banget, dia ngeliat ART-nya kepanasan, dia langsung mau bawain minuman dingin dong. Nah mereka rebutan satu sama lain. Tapi tiba-tiba saat mereka udah sampai ke kolam renangnya, mereka melihat ART-nya itu udah minum minuman yang benar-benar dingin. Ternyata yang kasih itu adalah ibunya mereka dong. Ibunya ternyata juga kesem-sem sama ART-nya sendiri. Tertangkap kamera bocil ini ketelan koin terus gak bisa napas di bus. Dia udah minta tolong, untungnya sopir busnya itu benar-benar peka banget. Dia langsung memberikan pertolongan pertama kepada bocil tersebut. Bahkan dia dengan tenang memberikan pertolongan tersebut guys, supaya bocil itu bisa nafas lagi, karena kalau enggak dia bisa meninggal di situ. Untungnya gak berapa lama bocilnya udah keluar tuh koin dari mulutnya. Ternyata dia lagi iseng-iseng aja jilat-jilat koin. Jadinya ketelek deh, tapi semenjak saat itu supir busnya dibilang sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan nyawa dari bocil ini dan bahkan dia jadi terkenal banget. Semua orang di kantor ini benar-benar takut banget sama bos yang paling menyeramkan, tapi tiba-tiba dia itu tunduk banget sama satu karyawannya. Pas ngelihat karyawannya, bosnya malah nunduk sama dia. Itu ngebuat semua orang yang ada di kantor benar-benar kaget banget. Karena bos itu terkenal menyeramkan, tapi kenapa dia tunduk cuma sama satu karyawan cewek ini?
Ternyata bosnya itu main game guys sama karyawan ini. Dan karyawan ini menang di dalam gamenya. Semenjak saat itu bosnya kena mental banget. Dan menganggap bawahannya itu seperti bosnya cuman karena dia itu jago main game dong.